Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan rezeki kesehatannya agar kita dapat bisa berkumpul di tempat ini dan juga dapat menyelesaikan tugas ini. Salawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menjadi alam yang terang menerang. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang berjudulkan konsumsi beserta anggota-anggotanya Anggriani, Esi Witriani Putri Kania, Muhammad Gilang Ramadan, Ahsan Raihan, dan Aisyah maupun Rahmah. Dan saya sendiri Zulkifli Andira. Baik, saya persilahkan untuk materi pertama yaitu konsep konsumsi. Konsep konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting dalam rantai kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, distribusi. Kegiatan produksi ada karena ada yang mengkonsumsi, kegiatan konsumsi ada karena ada yang memproduksi, dan kegiatan distribusi muncul karena ada gap atau jarak antara konsumsi dan produksi. Dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumsi dapat diartikan sebagai pemakaian barang, hasil produksi berupa pakaian, makanan, dan lain sebagainya, atau barang-barang yang langsung memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan kata lain, konsumsi adalah suatu kegiatan manusia secara langsung menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan yang berakibat mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Contoh dari kegiatan konsumsi berdasarkan pengertian ini antara lain makan, minum, naik kendaraan umum, menonton film, dan sebagainya. Pada dasarnya, konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan need dan kegunaan atau kepuasan utility dalam kajian teori ekonomi konvensional. C. Tujuan konsumsi. 1. Konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga. Konsumsi dalam keluarga artinya faktor yang berasal dari diri pribadi seseorang melakukan pilihan konsumsi, sehingga setiap pribadi wajib menjalankan kewajibannya untuk mencari rezeki. Oleh karena itu, setiap keluarga mulai sedini mungkin perlu melakukan pendidikan dalam konsumsi. Jika didikan konsumsi dapat mengedepankan dan memilih barang ekonomi yang menghasilkan kemanfaatan daripada mahdarat, maka seseorang menentukan pilihan konsumsi kemungkinan besar akan mengutamakan konsumsi akhirat, konsumsi serta mempertahankan etika dalam norma dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, konsumsi dalam tabungan. Fungsi konsumsi dan tabungan sama-sama berkaitan. Bila dikaitkan dengan pendapatan, tabungan adalah bagian pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Tabungan dalam pendapatan adalah bagian pendapatan yang disimpan atau dibelanjakan sehingga besar pendapatan dengan besar konsumsi tambah tabungan. Fungsi tabungan menunjukkan hubungan besarnya tabungan dengan pendapatan. Yang ketiga, konsumsi sebagai tanggung jawab sosial. Menurut ajaran Islam, konsumsi yang ditunjukkan sebagai tanggung jawab sosial ialah kewajiban mengeluarkan zakat. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan ekonomi. Islam sangat melarang menumpukan harta yang mengakibatkan hentinya arus peredaran harta, mengiringi efisien usaha dan pertukaran komoditas dalam perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggriani. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi dari teman saya, di mana di sini saya akan membawakan yaitu tentang urgensi konsumsi serta motif dan tujuan konsumsi dalam Islam. Urgensi konsumsi.
Kegiatan ekonomi mengarah pada pemenuhan tuntunan konsumsi bagi manusia, menurut Henry tahun 2003. Dalam sistem perekonomian, konsumsi memainkan peranan penting. Konsumsi akan mendorong terjadinya produksi atau pembuatan produk dan distribusi atau penyaluran produk. Adapun motif ekonomi dan tujuan konsumsi, yaitu satu, motif ekonomi. Motif ekonomi menurut Rahman tahun 1995 adalah alasan ataupun tujuan seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi ini terbagi dalam dua aspek, yaitu satu, motif intrinsik disebut sebagai keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas kemauan sendiri. Yang kedua itu motif ekstrinsik disebut sebagai keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas dorongan orang lain. Pada praktiknya terdapat beberapa macam motif ekonomi, yaitu satu, motif memenuhi kebutuhan, yang dua, motif memperoleh keuntungan, ketiga, motif memperoleh penghargaan, keempat, motif memperoleh kekuasaan, dan kelima, motif sosial atau menolong sesama. Adapun tujuan utama konsumsi seorang muslim, yaitu di mana bagi seorang muslim tujuan utama konsumsi adalah sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, niat mengonsumsi sesuatu adalah untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat pahala. Dan dalam ekonomi Islam, konsumsi sebagai sarana wajib yang tidak boleh diabaikan seorang muslim dalam merealisasikan pengabdiannya sepenuhnya hanya kepadanya, di mana sesuai dengan firman Allah, Al-Quran Surah Asy-Syariat ayat 56 menjadi salah satu firman-Nya yang memberi banyak pelajaran bagi umat. Ayat ini menegaskan tugas makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dunia, yaitu beribadah dan mengabdi kepadanya. Adapun arti dari surah As-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan, yang dimana saya akan menjelaskan kaidah DG, kaidah dan fungsi konsumsi. 1. Esensi kaidah konsumsi. Kaidah-kaidah terpenting menurut Supriyatno tahun 2005 dalam konsumsi adalah sebagai berikut. Kaidah syariat adalah kaidah syariat yang menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi, yang terdiri atas kaidah-kaidah berikut. Kaidah akidah, yaitu mengetahui hakikat konsumsi sebagai sarana untuk ketaatan atau beribadah, dan sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang akan diminta pertanggungjawaban oleh penciptaannya. Jika seseorang muslim menikmati rezeki yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, bertitik tolak dari akidahnya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, dia senang apabila tanda nikmatnya terlihat pada hamba-hambanya. B. Kaidah ilmiah, yaitu seorang ketika akan mengonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Halal atau haram ditinjau dari zat, proses, dan tujuannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. C. Kaidah amaliyah, yaitu memerhatikan bentuk barang konsumsi sebagaimana konsekuensi akidah ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami. Seseorang yang berakidah lurus dan berilmu akan mengonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram atau syubhat. Kaidah kuantitas adalah barang yang dikonsumsi tidak hanya harus halal,
tetapi sisi kuantitasnya juga dalam batas-batas syariah. Dalam penentuan kuantitasnya juga dalam batas-batas syariah. Dalam penentunya kuantitas ini terdapat beberapa faktor ekonomis berikut. Sederhana, yaitu mengonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta atau boros, tidak bermewah-mewah, tidak mubazir, hemat tetapi tidak pelit. Boros pelit adalah dua sifat tercela yang masing-masing memiliki bahaya dalam ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, banyak nas Al-Quran dan As-Sunnah yang mengecamkan kedua hal tersebut. B. Kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan, artinya pengonsumsian harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang. C. Penyimpanan atau menabung dan mengembangkan atau investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi, tetapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan tersebut. Selanjutnya, kaidah memperhatikan prioritas konsumsi. Kaidah ini menyebutkan bahwa konsumen harus memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan. Kaidah ini yaitu sebagai berikut. Primer, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup menegakkan kemaslahatan dirinya, dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, yaitu nafkah pokok bagi manusia yang dapat mewujudkan ilmiah tujuan syariat atau memelihara, yaitu akal, agama, keturunan dan kehormatan. Tanpa kebutuhan primer, kehidupan manusia tidak berlangsung. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan, dan pernikahan. B. Sekunder, yaitu konsumsi yang menambah atau meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, yaitu kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan agar terhindar dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi. C. Tersier, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan ini bergantung pada pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Baik, selanjutnya kaidah sosial. Kaidah ini menetapkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat. Di antaranya kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sebagaimana suatu badan yang apabila salah satu anggota badan yang lain juga akan merasakan sakitnya. B. Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam berkonsumsi, terutama tokoh atau pejabat yang banyak mendapat sorotan di masyarakat. C. Tidak membahayakan orang lain, yaitu dalam mengonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan mudarat kepada orang lain. D. Kaidah lingkungan dalam konsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam yang ada di bumi dan berkelanjutannya atau hasil olahan sumber daya alam, serta tidak merusak lingkungan baik bersifat materi maupun non materi. Baik, kaidah larangan mengikuti dan meniru. Kaidah ini artinya konsumen tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi Islami, seperti mengikuti dan meniru pola konsumsi masyarakat kafir dan larangan bersenang-senang atau memamerkan kemewahan dan menghambur-hamburkan harta. 2. Hal-hal yang mempengaruhi konsumsi pendapatan memainkan yang sangat dalam teori konsumsi dan sangat menentukan tingkat konsumsi. Selain pendapatan, faktor lain yang sangat penting dalam konsumsi adalah A. Selera, B. Faktor sosial ekonomi, misalnya umur, pendidikan, pekerjaan, dan keadaan keluarga. C. Kekayaan, D. Keuntungan atau kerugian kapital
E. Tingkat bunga. F. Tingkat harga. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Kaidah dan fungsi konsumsi. Esensi kaidah konsumsi, kaidah-kaidah terpenting menurut Supriyatno 2005 dalam konsumsi adalah sebagai berikut. Pertama, kaidah syariat. Kaidah syariat yang menyangkut dasar syariat yang harus dipenuhi dalam melakukan konsumsi yang tadi atas kaidah-kaidah berikut. 1. Kaidah akidah. Kedua, kaidah ilmiah. Ketiga, kaidah amaliyah. Kaidah kuantitas. Kaidah kuantitas adalah barang yang dikonsumsi tidak hanya harus halal, tetapi sisi kuantitasnya juga dalam batas-batas syariah. Dalam penentuan kuantitasnya juga dalam batas-batas syariah. Dalam penentuannya kuantitas ini terdapat beberapa faktor ekonomis berikut. Pertama, sederhana. Kedua, kesesuaian. Ketiga, penyimpanan. Kaidah memerhatikan prioritas konsumsi. Kaidah ini menyebutkan bahwa konsumen harus memerhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan. Kaidah ini yaitu sebagai berikut. Pertama, primer. Kedua, sekunder. Ketiga, tersier. Kaidah sosial. Kaidah ini menetapkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, yaitu memerhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat diantaranya, kepentingan umat, keteladanan, tidak membahayakan orang lain, kaidah lingkungan. Dalam mengonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam yang ada di bumi dan keberlanjutannya hasil olahan sumber daya alam, serta tidak merusak lingkungan baik beserta materi maupun non-materi. Kaidah larangan mengikuti dan meniru. Kaidah ini artinya konsumen tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi Islami, seperti mengikuti dan meniru pola konsumsi masyarakat kafir dan larangan bersenang-senang atau memamerkan kemewahan dan menghambur-hamburkan harta. Kedua, hal-hal yang mempengaruhi konsumsi. Pendapatan memainkan yang sangat penting dalam teori konsumsi dan sangat menentukan tingkat konsumsi. Selain pendapatan, faktor lain yang sangat penting dalam konsumsi adalah pertama, selera. Kedua, faktor sosial ekonomi, misalnya umur, pendidikan, pekerjaan, dan keadaan keluarga. Ketiga, kekayaan. Keempat, keuntungan atau kerugian kapital. Kelima, tingkat bunga. Keenam, tingkat harga. Kesederhanaan dalam konsumsi. Al-Quran menyebut kaum muslimin sebagai umat pertengahan, dan karena itu Islam menganjurkan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan dalam sebuah langkah kepada mereka. Di bidang konsumsi, harta maupun makanan, sikap pertengahan adalah sikap utama, baik kurang dari semestinya, yakni kikir, maupun lebih dari semestinya, yakni berlebihan, dilarang. A. Kikir. Orang yang kikir adalah orang yang tidak membelanjakan uang untuk dirinya maupun keluarganya, sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula, ia tidak mengeluarkan uangnya untuk sedekah. Sikap kikir dicela oleh ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dari ayat Al-Quran yang artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitungnya dan mengira bahwa hartanya itu tidak dapat menggagalkannya. Hadis riwayat Al-Humasa ayat 1-3. Hadis Nabi Muhammad SAW. Asma binti Abu Bakar menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, berinfaklah dan jangan menghitungnya agar Allah tidak menghisapmu, dan janganlah menimbun agar Allah tidak menahannya darimu. Berinfaklah sesuai kemampuanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. B. Boros. Menurut seorang mujtahid, boros berarti pertama, membelanjakan uang untuk barang haram seperti judi, minuman keras, pelacuran, dan sebagainya, walau jumlah uang yang dikeluarkannya itu amat sedikit. Kedua, belanja berlebihan pada barang halal baik di dalam maupun di luar kemampuan. Ketiga, belanja maupun sedekah hanya untuk pamer. Islam mengutuk pemborosan seperti halnya kekikiran karena keduanya berbahaya bagi perekonomian Islam. Kekikiran menahan sumber daya masyarakat sehingga tidak dapat digunakan dengan sempurna, sementara pemborosan menghamburkan sumber daya itu untuk hal-hal yang tidak berguna dan berlebihan. Al-Quran suci dan kaum muslimin mengutuk pemborosan sebagai berikut. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31.